Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara, kami akan menyampaikan informasi mengenai protokol pencegahan COVID-19. Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Dimohon untuk menyeting handphonenya pada mode diam. Terima kasih. Selamat datang diucapkan kepada pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara beserta jajaran. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam acara ini diharapkan untuk tetap dapat mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih. Bagi para pendamping pimpinan, disilakan untuk menempati tempat di bagian roundtable belakang dan hanya diberikan kepada satu orang. Untuk yang lainnya dimohon untuk kembali mengambil tempat di luar ruangan ini. Terima kasih. Kepada Bapak dan Ibu yang tidak berkepentingan, dimohon untuk menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia. Kepada pendamping pimpinan, dimohon hanya satu orang yang berada di roundtable bagian belakang. Selebihnya disilakan mengambil tempat di luar ruangan ini. Terima kasih. Yang terhormat pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Agus Fatoni, MSI. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, selaku perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, Bapak Muhdi SE SIP MIS PhD. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum. Para Bupati dan Wali Kota seprovinsi Sulawesi Utara yang hadir atau yang mewakili. Para kuasa pengguna anggaran, Satuan Kerja Pengelola Dana APBN, lingkup Provinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili. Serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa lingkup Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2021, Selasa 1 Desember 2020 akan kita mulai. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara saat ini, marilah bersama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak menundukkan kepala dan hati untuk memanjatkan doa demi kelancaran acara pada hari ini. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Joko Supriyanto. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Wali para ini dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji kami panjatkan kepadamu ya Tuhan kita. Sekian saya Sulawesi Utara akan bidang ekonomi mohon pertolongan kelancaran, keberkahan dan kemanfaatan acara ini. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kesehatan jasmani dan rohani kepada kami. Jauhkanlah kami dari wabah COVID-19 dan segala wabah penyakit lainnya. Sembuhkanlah saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah kami. Ampunilah orang tua kami, guru-guru kami. Ampunilah para pemimpin kami, para pejuang pendahulu negeri. Ya Allah, ya Malik, satukan hati kami, gerak dan langkah kami, rasa perdamaian dan persatuan di Provinsi Sulawesi Utara ini, agar mampu mengemban amanah, mengawal APBN membangun negeri, mengatasi pandemi COVID-19, bangkitkan ekonomi, dan melanjutkan reformasi secara amanah, transparan, dan akuntabel. Jadikanlah Indonesia menjadi negara yang aman, damai, dan sejahtera. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, ya Sami, ya Mujib, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa penyerahan DIPA tahun anggaran 2021 merupakan wujud nyata pemerintah dalam akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah mewujudkan pengelolaan fiskal agar sejalan dengan rencana kerja pemerintah yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan rakyat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Kepada yang terhormat Bapak Muhdi SE SIP MIS PhD, kami persilakan.
Yang terhormat Bapak PJS Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Andes Agus Watoni MSI. Yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para wali kota, bupati se-Sulawesi Utara, para kuasa pengguna anggaran, KPA, Satuan Kerja Kementerian Lembaga, OPD se-Sulawesi Utara, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, baik dari Kepala Perwakilan, Direktur Utama, Pimpinan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kalangan perbankan, baik Bank Himbara dan Bank Suluku di Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmatnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita semua dapat berjumpa dalam penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD, transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 yang diselenggarakan pada hari ini tanggal 1 Desember 2020 di Hotel Four Points Manado dalam keadaan sehat walafiat. Berbeda dengan penyerahan DIPA dan daftar TKDD pada tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DIPA dan daftar TKDD pada tahun anggaran 2021 kali ini sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, maka dilaksanakan secara hybrid, secara bersamaan baik dengan tatap muka secara langsung atau luring, dan dengan mekanisme daring menggunakan media digital Zoom dan YouTube. Dalam pertemuan tatap muka langsung saat ini, pertemuan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bapak PJS Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Acara penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2021 pada kesempatan ini adalah sebagai kelanjutan dari acara di Istana Negara pada tanggal 25 November 2021, yaitu penyerahan DIPA dan TKDD dari Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Menteri, Ketua Lembaga, dan Gubernur. Oleh karena itu, secara estafet, pada saatnya nanti akan diserahkan DIPA dan daftar TKDD oleh Bapak PJS Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kepada KPA Satker Kementerian Lembaga, OPD, dan Wali Kota Bupati se-Sulawesi Utara. Selain itu, pada kesempatan ini juga akan dilakukan penyampaian piagam penghargaan untuk kategori LKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini WTP, wajar tanpa pengecualian, dan penganugerahan Treasury Awards dan pengelolaan anggaran Satuan Kerja Kementerian Lembaga atau OPD sesuai dengan kaidah best practice. Penghargaan juga disampaikan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil menyelenggarakan dak fisik dan dana desa dengan baik di lingkup Sulawesi Utara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada puncak acara nanti akan dilakukan penyerahan langsung secara simbolis DIPA petikan tahun anggaran 2021 sebesar 10,76 triliun rupiah yang akan diwakili dari beberapa satuan kerja, antara lain unsur Forkopimda, unsur Kementerian Lembaga, unsur pengelola dana pemulihan ekonomi nasional PEN di Provinsi Sulawesi Utara, unsur pengelola program prioritas nasional di Provinsi Sulawesi Utara, unsur satuan kerja yang memiliki kontribusi besar pada pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara, dan sebagai apresiasi kita semua terhadap satuan kerja yang menangani COVID-19, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan penyampaian daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa TKDD tahun 2021 dengan total sebesar 13,73 triliun rupiah akan disampaikan kepada seluruh kepala daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Utara. Proses penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD dilaksanakan lebih awal di tahun anggaran 2020 dengan harapan agar dapat mendukung penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, dan dorongan implementasi
dari berbagai prioritas pembangunan strategis. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat COVID-19 yang menyebabkan keguncangan yang sangat hebat. Mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan pertumbuhan ekonomi global terkontraksi sehingga mengalami resesi. Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19, memberikan perlindungan sosial dan mendukung pemulihan ekonomi. Efektivitas APBN di dalam mengurangi dampak pandemi COVID-19 sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas. Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi antara kementerian lembaga serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi nasional. Pada triwulan ketiga tahun 2020, konsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif 9,8%. Hal ini meningkat signifikan dari kontribusi belanja negara sebesar minus 6,9% pada triwulan kedua. Akselerasi belanja APBN tersebut telah mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terpukul berat oleh COVID-19 pada kuartal kedua. Momentum perbaikan ini perlu terus dijaga sebagai modal pemulihan ekonomi di tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tahun 2021 pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5%. Meskipun proyeksi perekonomian domestik membaik, namun kita terus waspada karena risiko ketidakpastian masih tinggi. Keberhasilan di dalam pengendalian pandemi akan menjadi faktor penting di dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2021. Target dasar ekonomi makro tahun 2021 untuk Provinsi Sulawesi Utara adalah pertumbuhan ekonomi 4-6%, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kisaran 6-7%. Tingkat kemiskinan pada kisaran 7,5 sampai dengan 8%, inflasi pada kisaran 3%, dan Human Development Index mencapai 72. Bapak BCS Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, total belanja negara tahun 2021 adalah sebesar 2.750 triliun rupiah, di mana 1.032 triliun rupiah akan dialokasikan kepada 87 kementerian lembaga. Fokus pertama adalah mendukung kelanjutan penanganan pandemi COVID-19 melalui program pencegahan penyebaran penerapan disiplin kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan 3T, testing, tracing, dan treatment, dan program pengadaan vaksin COVID-19 serta vaksinasi. Total anggaran kesehatan tahun 2021 mencapai 169,7 triliun rupiah. Anggaran pendidikan tetap menjadi alokasi terbesar dengan total anggaran 530 triliun rupiah atau 20% dari belanja negara ditujukan untuk mendukung reformasi pendidikan, termasuk perekrutan 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas dengan anggaran 408,8 triliun rupiah. Reformasi dan perbaikan perlindungan sosial diharapkan akan makin tepat sasaran dan efektif, didukung dengan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial. Belanja kementerian lembaga sebesar 1.032 triliun rupiah ditujukan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus memperkuat fondasi struktur ekonomi agar semakin kompetitif, produktif, dan inovatif. Program prioritas meliputi pembangunan kawasan industri, pengembangan food estate, dukungan pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan program padat karya. APBN 2021 juga mendukung peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi, ICT, dan transformasi digital. Mulai tahun 2021, dilaksanakan reformasi penganggaran kementerian lembaga dengan penganggaran berbasis hasil. Perbaikan tersebut mencakup yang pertama, peningkatan integrasi,
dan konvergensi kegiatan pembangunan antar kementerian lembaga, pengurangan duplikasi kegiatan antar kementerian lembaga, dan penajaman rumusan program. Di sisi penerimaan negara juga dilakukan reformasi perpajakan. TKDD tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp795,5 triliun dengan kebijakan untuk peningkatan quality control hasil, mendorong pemerintah daerah di dalam pemulihan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Bapak PJS Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kegiatan ekonomi di beberapa sektor real mengalami perlambatan dengan penurunan capaian laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020. Untuk itu, peran APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen untuk melakukan countercyclical perlu kita maksimalkan bersama. APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur, dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari total belanja negara yang direncanakan mencapai Rp2.750 triliun tersebut, sebesar Rp24,49 triliun dialokasikan ke Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk belanja kementerian lembaga sebesar Rp10,76 triliun dan dana transfer sebesar Rp12,5 triliun serta dana desa sebesar Rp1,23 triliun. Alokasi belanja kementerian lembaga untuk Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp10,76 triliun atau sekitar 49,93% dari total alokasi APBN lingkup Provinsi Sulawesi Utara akan dialokasikan kepada 41 kementerian lembaga yang terdiri dari 462 satuan kerja (satker) dan disalurkan oleh 4 kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Alokasi tersebut terdiri dari pagu belanja pegawai sebesar Rp3,25 triliun, pagu belanja barang sebesar Rp3,85 triliun, pagu belanja modal sebesar Rp3,63 triliun, pagu belanja sosial sebesar Rp15,85 miliar. Alokasi pagu tersebut berasal dari sumber dana antara lain rupiah murni, pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, berupa pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU dan pendapatan negara bukan pajak dan penerimaan lainnya. Sedangkan untuk alokasi transfer ke daerah dan dana desa dianggarkan sebesar Rp13,73 triliun yang terdiri dari BPH pajak dan sumber daya alam sebesar Rp458 miliar, dana alokasi umum sebesar Rp8,29 triliun, dana alokasi khusus fisik sebesar Rp1,53 triliun, dana alokasi khusus non-fisik sebesar Rp1,77 triliun, dana insentif daerah sebesar Rp447,84 miliar, dan dana desa sebesar Rp1,23 triliun. Bapak PJS Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa hingga tanggal 25 November 2020, realisasi belanja kementerian lembaga di Sulawesi Utara mencapai 74,8%. Sehingga dalam waktu 1 bulan ke depan dibutuhkan upaya untuk melakukan percepatan anggaran. Sehingga pada akhir tahun 2020 ini realisasi anggaran setidaknya bisa mencapai 95%. Sementara itu, penyaluran dana DAP fisik ke rekening kas umum daerah telah mencapai 95% dan realisasi dana desa sudah mencapai 86% yang berdasarkan data historis selama ini terrealisasi hampir 100% pada tahap ketiga nanti. Langkah persiapan pelaksanaan anggaran 2021 antara lain. Yang pertama, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, lelang, dapat dilakukan segera setelah DIPA diterima dan tidak perlu menunggu Januari 2021. Percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAP fisik dan dana desa, dan yang terakhir, penetapan pejabat perbendaharaan, KPA, PPK, PPSPM, dan bendahara jika terdapat perubahan. Sebagai penutup, kami mengharapkan agar DIPA dan daftar alokasi TKDD tahun 2021
dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesegera mungkin di awal tahun 2021. Harapan kami, kinerja pelaksanaan anggaran di masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah dapat lebih ditingkatkan sesuai dengan capaian output yang telah ditetapkan. Kami berharap dapat terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif guna mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Menjelang Hari Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember ini yang mengusung tema membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dalam budaya anti korupsi, mari kita bersama-sama meneguhkan hati untuk menjalankan APBN dengan penuh integritas, transparan, dan akuntabel. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJS Gubernur Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaran, dan atas kerjasamanya di dalam penyelenggaraan rangkaian acara hari ini, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian sekiranya terdapat hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyelenggaraan acara ini. Dan atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, saat ini marilah kita simak bersama sambutan arahan Penjabat Sementara Gubernur Sulawesi Utara yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Fatoni MSI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta Forkopimda, yang saya hormati Bupati Wali Kota, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan Perguruan Tinggi, KPA, Kepala Satker, Kepala OPD, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini atas berkat karunia dan nikmatnya kita bisa bersama-sama mengikuti acara penyerahan BIPA dan daftar alokasi TKDD serta dana desa tahun anggaran 2021. Tahun 2020 merupakan tahun yang bersejarah bagi kita, tahun yang penuh pengalaman yang tidak pernah kita alami pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020 seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Ini adalah pandemi yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Semua sektor terdampak. Kehidupan masyarakat terhenti, bahkan penyelenggaraan pemerintahan sangat terpengaruh dengan kondisi ini.
ekonomi kita terpuruk. Pertumbuhan ekonomi minus, pendapatan negara dan pendapatan daerah jauh berkurang, dan juga anggaran kita alokasikan, kita fokuskan pada penanganan COVID-19. Dampak dari pandemi COVID ini masih akan kita rasakan pada tahun 2021. Energi kita masih akan fokus pada penanganan COVID yang belum pernah kita akan tahu kapan ini akan berakhir. Bahkan pada akhir-akhir ini kita merasakan pandemi COVID di lingkungan kita terus meningkat. Oleh karena itu, perlu kesadaran kita semua untuk terus dapat menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat dengan menerapkan 3M, dan juga bagi kita pemerintah terus mendukung dan terus meningkatkan 3T yang menjadi perhatian kita bersama. Saya memberikan apresiasi kepada Dirjen Perbendaharaan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sejak akhir tahun, sehingga penyelenggaraan kegiatan pada tahun depan bisa dilaksanakan lebih awal. Karena anggaran pemerintah menjadi salah satu harapan bagi masyarakat dan juga harapan bagi kita semua, menjadi salah satu instrumen yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pertemuan pada hari ini, penyerahan DIPA dan TKDD juga dana desa merupakan pertemuan dan acara yang sangat strategis bagi kita semua dalam rangka turut serta mempercepat penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada berbagai kesempatan yang perlu menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, agar dipersiapkan dengan baik program tahun 2021 sehingga dapat berjalan efektif sejak awal Januari 2021. Juga agar dapat dipastikan bahwa penggunaan anggaran berfokus pada dampak nyata yang dapat dirasakan. Bukan sekedar apa yang dikerjakan. Atau dengan kata lain, alokasi anggaran betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan untuk kegiatan pendukung. Dan ini tentu menjadi tanggung jawab kita semua, dan di ruangan inilah penentu dari kebijakan tersebut. Kemudian juga agar dipastikan dan juga diperhatikan pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran dapat diawasi secara berkala. Anggaran dapat digunakan untuk kepentingan rakyat dan jangan sampai disalahgunakan. Kemudian juga agar dapat dipastikan dan diusahakan semaksimal mungkin agar jangan sampai ada korupsi, jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran, jangan sampai ada pemborosan, jangan sampai ada markup atau penyimpangan lainnya. Saya selaku pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara, selaku wakil pemerintah, perlu memberikan penekanan dan menggarisbawahi arahan Bapak Presiden tersebut untuk menjadi pedoman kita bersama dalam pelaksanaan tahun anggaran 2021. Arahan Bapak Presiden telah sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, di mana alokasi anggaran diarahkan agar benar-benar untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perlu perbaikan indikator kunci ke posisi yang lebih baik, antara lain seperti asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4 sampai dengan 6% pada tahun 2021, kemudian asumsi tingkat kemiskinan 7,5 sampai dengan 8% pada tahun 2021, dan asumsi indeks pembangunan manusia atau IPM 72 pada tahun 2021. Pemenuhan indikator kunci ini harus dilakukan melalui sinergi dan sinkronisasi di antara kita semua, di antara seluruh stakeholder dan segenap aktor-aktor pembangunan, pelaku-pelaku pembangunan, dan berbagai sumber pendanaan yang ada di Sulawesi Utara.
Demikian yang menjadi perhatian kita bersama dan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan segala upaya kita semua, segala jerih payah kita semua, segala karya kita semua untuk bangsa dan negara mendapatkan ridho, mendapatkan kebaikan untuk bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan anggaran tahun 2021 dapat dilaksanakan secara tepat, secara cepat, transparan, dan akuntabel untuk melaksanakan program pembangunan di daerah dalam rangka kerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, bangsa, dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, untuk mendukung pariwisata di Sulawesi Utara, mari kita simak video singkat Keindahan Sulawesi Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bentuk apresiasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara terhadap stakeholder, pada kesempatan ini diberikan penghargaan bertajuk Treasury Awards. Dan yang pertama, penghargaan kualitas pelaksanaan anggaran yang didasarkan pada capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA sampai dengan bulan Oktober 2020 dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penilaian IKPA juga dilakukan hanya terhadap Satker yang memiliki bobot penilaian IKPA di atas 85. Penghargaan IKPA terbaik tahun anggaran 2020 kategori pagu besar di atas 50 miliar. Kami undang dengan hormat untuk naik ke atas stage. Terbaik 1, Komando Daerah Militer 13 Merdeka. Terbaik kedua, Polres Kota Mobagu. Terbaik ketiga, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sulawesi 1. Kami mohon dengan hormat untuk naik ke atas stage. Dan kategori pagu sedang 10 sampai dengan 50 miliar. Untuk terbaik 1, Direktorat Polairut Polda Sulawesi Utara. Terbaik 2, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dan terbaik 3, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 8.
Bapak Ibu penerima penghargaan dimohon untuk naik ke atas stage. Kategori pagu kecil kurang dari 10 miliar. Terbaik 1, Lembaga Pemasyarakatan Anak Tomohon. Terbaik kedua, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado. Dan terbaik ketiga, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado. Ya, kembali kami mengundang kepada para penerima untuk bisa berkenan naik ke atas stage. Komando Daerah Militer 13 Merdeka, Polres Kota Mebagu, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sulawesi Selatan. Disilakan dengan hormat diundang Direktorat Polairut Polda Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 8, Lembaga Pemasyarakatan Anak Tomohon, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, serta Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado. Ketua Komisi Penganggaran atau yang mewakili, kami undang dengan hormat untuk naik ke atas stage menerima penghargaan IKPA terbaik tahun anggaran 2020. Dan mohon untuk pengambilan gambar agar rekan-rekan media dapat selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Bapak Ibu yang kami hormati, penghargaan diserahkan oleh Pejabat Sementara Gubernur Sulawesi Utara, didampingi Kepala Kanwil Ditjen Pemberdayaan Provinsi Sulawesi Utara. Kami undang dengan hormat untuk naik ke atas stage memberikan penghargaan. IKPA adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku guru hadirin yang berbahagia, saat ini kita masih memasuki penyerahan oleh Pejabat Sementara Gubernur Sulawesi Utara kepada para penerima penghargaan kualitas pelaksanaan anggaran di atas 50 miliar, kemudian kategori pagu sedang 10 sampai dengan 50 miliar, dan kategori pagu kecil di bawah 50 miliar.
Bapak dan Ibu yang berbahagia. Selanjutnya, melanjutkan dengan sesi Sesi foto selesai dengan menghormat kepada Bapak Penjabat Gubernur dan para penerima penghargaan disilakan kembali ke tempat duduk. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, laporan keuangan merupakan perwujudan transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Penghargaan kualitas laporan keuangan tingkat 2 PPAW didasarkan pada nilai kualitas laporan keuangan semester 1 tahun 2020 dengan kriteria analisis laporan keuangan, ketepatan waktu, kelengkapan dokumen dan estetika. Sedangkan penghargaan profil kualitas laporan keuangan tingkat 2 berdasarkan dengan kriteria nilai strategi, kelengkapan, serta nilai validitas. hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, penyerahan penghargaan, penilaian kualitas laporan keuangan tingkat UA PPAW dan penghargaan profil kualitas laporan keuangan tingkat UAPA tahun 2020. Laporan keuangan tingkat UAP, PAW, dan profil kualitas laporan keuangan tingkat Satgas. Kami mohon dengan hormat untuk naik ke atas stage. Terbaik 1, Kanwil Ditjen Perbenaran Provinsi Sulawesi Utara. Ya, dan terbaik 2, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. Terbaik 3, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara. Dan terbaik 4, Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Kepada para penerima penghargaan dimohon untuk naik ke atas stage. Selanjutnya kategori pagu kecil Kementerian Agama Kota Mobagu. Dan terbaik kategori pagu sedang, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Tumautou di Manado. Kemudian untuk profil kualitas laporan keuangan terbaik kategori pagu besar Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado. Dengan hormat kembali mengundang kepada para penerima penghargaan itu kiranya berkenan naik ke atas stage. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Selanjutnya untuk menunjukkan profil kualitas laporan keuangan tingkat 2K. Kami mohon dengan hormat untuk naik ke atas stage. Kementerian Agama Kota Mobagu, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Tumautou di Manado, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, didampingi Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dimohon dengan hormat untuk naik ke atas stage. Diberikan sebagai wujud apresiasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara sebagai pembina akuntansi dan pelaporan keuangan tidak.
Silakan kembali ke tempat duduk. Dan Bapak Ibu, bolehkah kembali kita memberikan support tepuk tangan yang meriah untuk acara kita di siang hari ini? Bapak dan Ibu yang berbahagia, dana alokasi khusus atau dak fisik dan dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus fisik dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, berikutnya penghargaan pengelolaan dak fisik dan dana desa lingkup tahun anggaran 2020 sebagai bentuk apresiasi kami DJPD Provinsi Sulawesi Utara atas upaya pemerintah daerah dalam proses penyaluran dak fisik dan dana desa. Penghargaan pengelolaan dak fisik dan dana desa terbaik tahun anggaran 2020. Kami undang dengan hormat untuk naik ke atas stage. Penghargaan dak fisik terbaik. Terbaik 1, Kota Mobagu. Terbaik 2, Kabupaten Minahasa Selatan. Dan terbaik ketiga, Kota Tomohon. Dan berikutnya, penghargaan pengelolaan dana desa terbaik tahun anggaran 2020. Terbaik 1, Kota Mobagu. Terbaik kedua, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Dan terbaik ketiga, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Dimohon dengan hormat kepada para penerima penghargaan untuk naik ke atas stage. Sekali lagi kami mengundang kepada para penerima penghargaan, kepada para bupati, wali kota atau yang mewakili untuk kota-kota Mobagu, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, dan Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Mohon berkenan dengan hormat diundang untuk dapat naik ke atas stage menerima penghargaan untuk pengelolaan dak fisik terbaik tahun anggaran 2020 dan penghargaan pengelolaan dana desa terbaik tahun anggaran 2020. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, penghargaan diserahkan oleh Pejabat Sementara Gubernur Sulawesi Utara, didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Penghargaan pengelolaan dak fisik disusun berdasarkan kriteria optimalisasi pagu alokasi serta penyaluran tercepat hingga tahap ketiga. Sedangkan penghargaan pengelolaan dana desa disusun berdasarkan kriteria kecepatan penyaluran dari rekening kas umum negara kepada rekening desa. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Ya, luar biasa, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Foto selesai dengan hormat, silakan kembali ke tempat duduk. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, opini wajar tanpa pengecualian atau WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. WTP ini merupakan opini terbaik yang mencerminkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh suatu institusi sudah sesuai dengan pedoman atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Hadirin yang berbahagia, berikutnya penghargaan kepada pemerintah daerah atas capaian opini WTP pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019. Entitas pelaporan dan badan pemeriksa keuangan telah menyelesaikan tugasnya masing-masing dengan tepat waktu dan seiring terbitnya opini atas laporan keuangan, Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah memberikan apresiasi berupa penghargaan WTP. Penghargaan WTP minimal 10 kali berturut-turut diberikan kepada 41 entitas pelaporan. Dan penghargaan WTP minimal 5 kali berturut-turut diberikan kepada 286 entitas laporan. Penghargaan WTP tahun 2019 diberikan kepada 570 entitas pelaporan yang memberi laporan WTP untuk tahun 2019 terdiri atas 1 BUM, 84 kementerian lembaga, 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota, serta 304 pemerintah kabupaten. Penyampaian penghargaan capaian opini WTP atas LKPD tahun 2019 kepada 11 pemerintah daerah yang berhasil mendapat capaian opini WTP sebanyak lebih dari 5 kali secara berturut-turut diberikan plakat sebagai apresiasi dari pemerintah Republik Indonesia. Kami undang dengan hormat untuk naik ke atas stage. Yang pertama, pemerintah daerah Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, dengan prestasi capaian opini WTP sebanyak 7 kali dan 6 kali berturut-turut. Dan untuk selanjutnya, Kota Bitung dengan 9 kali berturut-turut. Capaian opini wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga, Kota Tomohon dengan prestasi capaian opini WTP sebanyak 7 kali berturut-turut. Dan selanjutnya, untuk Kota Mebagung dengan prestasi capaian WTP sebanyak 7 kali berturut-turut. Berikutnya, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur dengan prestasi capaian WTP sebanyak 7 kali WTP berturut-turut. Dan selanjutnya, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Utara dengan prestasi WTP sebanyak 7 kali berturut-turut. Berikutnya, Kabupaten Minahasa dengan prestasi capaian opini WTP 6 kali berturut-turut. Dan selanjutnya dengan hormat diundang untuk Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan dengan capaian opini WTP sebanyak 6 kali berturut-turut. Berikutnya, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan prestasi capaian opini WTP 6 kali berturut-turut. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa Utara dengan capaian WTP 5 kali berturut-turut. Berikutnya, Kabupaten Minahasa Tenggara, prestasi capaian 5 kali WTP berturut-turut. Dan untuk selanjutnya, dengan hormat mengundang Kota Manado dengan capaian WTP 5 kali dan 3 kali berturut-turut. Berikutnya, kami undang dengan hormat untuk naik ke atas stage. Kabupaten Minahasa Selatan dengan prestasi capaian WTP 4 kali berturut-turut. Dan setelah Minahasa Selatan dengan hormat mengundang Kabupaten Bolaang Mongondo Utara dengan capaian opini WTP 4 kali berturut-turut. Kemudian yang terakhir,
Kabupaten Kepulauan Talaut dengan prestasi capaian WTP 4 kali berturut-turut. Penghargaan diserahkan oleh pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara, didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Dimohon dengan hormat untuk naik atas stage memberikan kejutan. Iya, dan luar biasa telah kita saksikan bersama para Bupati Wali Kota seprovinsi Sulawesi Utara yang saat ini hadir untuk menerima penyampaian penghargaan capaian opini WTP atas KPD tahun 2019. Hal ini merupakan prestasi bagi Sulawesi Utara karena WTP merupakan opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari saji material. WTP ini merupakan opini terbaik yang mencerminkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh suatu institusi sudah sesuai dengan pedoman. Kami undang dengan hormat pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan penghargaan. Merupakan suatu capaian bagi Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah daerah Sulawesi Utara dengan opini sebanyak 7 kali dan 6 kali berturut-turut. Kemudian untuk Kota Bipis dengan prestasi 9 kali berturut-turut. Selanjutnya Kota Tomohon dengan WTP 7 kali berturut-turut. Dan selanjutnya penghargaan untuk Kota-Kota Mobagu dengan capaian prestasi WTP 7 kali berturut-turut. Berikutnya, kepada Kabupaten Bolaan Mongondo Timur mendapat prestasi capaian WTP sebanyak 7 kali berturut-turut. Dan setelah Bolaan Mongondo Timur, tentunya luar biasa prestasi dari Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro juga mendapat prestasi capaian WTP sebanyak 7 kali berturut-turut. Berikutnya diberikan apresiasi kepada Kabupaten Minahasa yang berhasil memperoleh capaian WTP sebanyak 6 kali berturut-turut. Dan dari Minahasa menuju ke Kabupaten Bolaan Mongondo Selatan dengan prestasi capaian WTP sebanyak 6 kali berturut-turut. Berikutnya, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berhasil memperoleh capaian opini WTP sebanyak 6 kali secara berturut-turut. Dan untuk selanjutnya, Kabupaten Minahasa Utara dengan capaian WTP sebanyak 5 kali berturut-turut. Berikutnya Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak WTP 5 kali berturut-turut. Dan untuk Minahasa Selatan dengan capaian WTP sebanyak 4 kali berturut-turut. Luar biasa. Sesi dilanjutkan dengan foto bersama. Iya, dan sesi foto selesai. Dengan hormat disilakan kembali ke tempat duduk. Dan tentunya kami mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan, kepada para kepala
pemerintahan para Bupati Wali Kota seprovinsi Sulawesi Utara, dan semoga dapat meningkatkan kualitas kinerja untuk senantiasa membangun Sulawesi Utara. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau yang biasa disingkat DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang berfungsi sebagai dasar melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta sebagai dokumen penutur kegiatan akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, daftar alokasi TKDD atau daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hadirin sekalian, tibalah saatnya kita pada puncak acara penyerahan DIPA secara simbolis dan daftar alokasi TKDD lingkup Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2021. Hadirin yang kami hormati, penyerahan DIPA dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama, kami undang dengan hormat untuk naik ke atas stage Panglima Kodam 13 Merdeka, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Rektor Universitas Samratulangi, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Utara, dan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Utara, Tengah Gorontalo, dan Maluku Utara. Dengan hormat disilakan untuk naik ke atas stage. Penyerahan DIPA diserahkan oleh Pejabat Sementara Gubernur Sulawesi Utara didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Untuk yang pertama, Panglima Kodam 13 Merdeka. Bapak dan Ibu yang kami hormati, melanjutkan dengan sesi foto bersama.
Baik, sesi foto selesai. Kepada Gubernur beserta Kepala Kanwil dimohon untuk tetap di atas stage. Kepada para penerima dipas secara simbolis sesi 1 disilakan untuk kembali duduk. Terima kasih. Ya, silakan kita pakai PA untuk duduk, kembali ke tempat duduk. Foto selesai. Kepada Gubernur beserta Kepala Kanwil dimohon untuk tetap di atas stage untuk memberikan penyerahan dipas secara simbolis sesi 2 sebagai apresiasi terhadap satuan kerja yang berpengaruh pada pembangunan di Sulawesi Utara. Yang pertama, Satker Pengelola Dana Pemulihan Ekonomi Nasional kepada Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sulawesi 1. Berikutnya, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat 22. Dan berikutnya untuk Satker Pemangku Program Prioritas Nasional kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, dan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado. Selanjutnya, Satker dengan belanja modal besar kepada Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi 1, Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Utara, kemudian Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara. Kami undang dengan hormat untuk naik ke atas stage. Dan untuk apresiasi kepada Satker Penanganan COVID-19, dengan hormat mengundang Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Kando dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara untuk apresiasi penanganan COVID-19. Iya, dan tentunya juga dalam mendukung acara saat ini, terus dengan protokol kesehatan. Baik, penyerahan dipas secara simbolis pada sesi 2 diberikan sebagai apresiasi terhadap satuan kerja yang berpengaruh pada pembangunan di Sulawesi Utara. Diberikan oleh Gubernur Sulawesi Utara didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Sesi foto selesai. Kepada TJS Gubernur beserta Kepala Kanwil dimohon untuk tetap berada di atas stage. Kepada para penerima dipa disilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, penyerahan daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa lingkup Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2021. Dengan hormat kami undang untuk naik ke atas stage. Yang pertama,
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua, Wali Kota Kota Mebagu. Selanjutnya, Wali Kota Manado. Dan selanjutnya Wali Kota Tomohon. Berikutnya, Bupati Minahasa. Selanjutnya Bupati Minahasa Tenggara. Selanjutnya, Bupati Bolaang Mongondo. Dan selanjutnya Bupati Bolaang Mongondo Utara. Berikutnya, Bupati Kepulauan Talaut. Selanjutnya Bupati Kepulauan Sangihe. Berikutnya, Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dan untuk selanjutnya pejabat sementara Bupati Minahasa Selatan. Berikutnya, pejabat sementara Wali Kota Bitung. Selanjutnya pejabat sementara Bupati Bolaang Mongondo Selatan. Berikutnya, pejabat sementara Bupati Bolaang Mongondo Timur. Dan pejabat sementara Bupati Minahasa Utara. Kepada Bupati, Wali Kota atau yang mewakili, dimohon untuk naik ke atas stage. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sesi foto selesai. Kepada Bupati dan Wali Kota disilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Dan kepada pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara dimohon untuk menyapa tamu undangan yang menyaksikan secara daring dengan melambaikan tangan. Kepada Bapak Gubernur yang terhormat, ya, kepada yang terhormat pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara dimohon untuk menyapa peserta secara daring dengan melambaikan tangan. Ya, silakan kepada Bapak pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara dimohon untuk melambaikan tangan dan salam namaste. Ya, bersama dengan Menyapa Forkopimda. para tamu undangan yang bergabung secara daring melalui Zoom dan YouTube. Baik, terima kasih. Dan dengan berakhirnya prosesi penyerahan dipa secara simbolis,
dan penyerahan buku daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa lingkup Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2021, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Selamat siang, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.